Derajat tertinggi maqam wali-wali Allah adalah pengamal ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini marilah kita akan membahas tentang ilmu kewalian, yaitu ilmu yang menjadi kebiasaannya para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu tidak harus alim. Jadi untuk menjadi wali Allah tidak harus alim, paham tentang seluk-beluk ilmu agama Islam. Tetapi menjadi wali-wali Allah cukup dengan amalan-amalan yang istiqomah. Istiqomah walaupun satu amalan tetapi istiqomah, insya Allah menjadi salah satu sebab orang tersebut diangkat derajatnya oleh Allah menjadi wali-walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah. Tetapi apabila ada orang yang alim ilmu agama Islam, kemudian dia istiqomah, dia menjadi orang yang soleh, maka dia derajatnya akan menjadi pemimpin para wali, sultanul auliya, menjadi pemimpinnya para wali. Adapun derajat tertinggi dari makom kewalian yaitu pengamal ilmu ini. Inilah ilmu yang menjadi makom tertinggi derajat wali-wali Allah. Jadi setiap wali Allah syaratnya harus memiliki ilmu ini, mengamalkan ilmu ini. Kemudian semakin dia tinggi pengamalan ilmu ini, maka derajatnya menjadi makom yang tertinggi. Ilmu apakah itu? Yaitu al-ikhlasu fil ibadati. Al-ikhlasu fil ibadati, ikhlas di dalam ibadah. Ikhlas di dalam ibadah artinya adalah memurnikan segala amal ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kata-katanya sih mudah diucapkan ikhlas, tetapi pengamalannya sangat sulit. Oleh sebab itulah, mari kita perhatikan bagaimana tata cara kita ikhlas dalam beribadah. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah diperintah terhadap mereka seluruh manusia ini illa liya'budu, kecuali agar menyembah oleh mereka Allah kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas. Jadi semua manusia itu tidak diperintah untuk ini itu, kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah dengan syarat ikhlas. Harus ikhlas lahu, baginya Allah, ad-dina, pada agamanya Allah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad, ini sesungguhnya aku umirtu, yaitu diperintah terhadap aku, an a'budallaha, pada sekiranya menyembah oleh aku Allah kepada Allah, mukhlishon, dalam keadaan ikhlas, lahu, baginya Allah, ad-dina, pada agamanya Allah. Az-Zumar ayat yang ke-11. Wa qala jalla dzikruhu, dan telah berfirman oleh Allah Maha Agung penyebutannya Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalna, yaitu telah menurunkan oleh kami,
ilaika kepadamu Muhammad al-kitabah, pada kitab Al-Qur'anul Karim, bil haqqi dengan kebenaran. Fa'bud maka sembahlah oleh engkau. Maka beribadahlah oleh engkau Allah kepada Allah mukhlishon dalam keadaan mengikhlaskan. Lahu baginya Allah ad-dina pada agamanya Allah. Az-Zumar ayat yang kedua. Jadi ikhlas ini seperti gelas putih ya, seperti gelas bening yang berisi air murni, tidak ada kotoran sama sekali. Ikhlas artinya memurnikan segala bentuk macam ibadah hanya karena Allah, hanya karena Allah, hanya karena Allah semata, tidak karena yang lainnya. Oleh sebab itulah apabila kita melakukan amal ibadah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, tingkah laku, diam kita, gerak kita, maka lihat hati kita, apakah karena Allah atau tidak. Jika hati kita masih terkotori oleh noda-noda yang bukan karena Allah, maka itu belum ikhlas. Karena ikhlas artinya memurnikan segala macam bentuk ibadah hanya karena Allah. Dan setan, iblis laknatullah alaih itu mampu untuk menyelewengkan manusia, kecuali orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Hanya orang yang ikhlas sajalah yang tidak akan mampu dibelokkan, disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Wa qala Allah jalla thana'uh, dan telah berfirman oleh Allah jalla thana'uh yang maha agung oleh pujiannya Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala telah berkata oleh iblis laknatullah alaih, fa bi'izzatika maka dengan keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum maka sungguh-sungguh akan menyesatkan oleh aku, kata iblis. Iblis menantang, iblis memberikan ancaman bahwa sungguh-sungguh dia akan menyesatkan mereka manusia ajma'ina, seluruhnya, semua manusia akan disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Illa ibadaka, ada kecualinya. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu minhum, di antara mereka al-mukhlasina, yang mukhlis, yang mukhlas, yang dimurnikan oleh Allah. Jadi hanyalah orang yang ikhlas saja yang tidak akan mampu disesatkan oleh iblis laknatullah alaih. Surat Shad ayat yang ke-82 dan yang ke-83. Al-ikhlasu fin niyati wa fil amali wa ba'dal amali wa indal musibati wa indal qada'i wal qadari. Ingat nih, ikhlas itu pertama fin niyati, di dalam niat. Niat kita harus ikhlas murni karena Allah. Wa fil amali, dan di dalam amal perbuatan, tatkala kita mau beramal, niat dulu ikhlas karena Allah. Kemudian tatkala kita beramal juga ikhlas karena Allah. Wa ba'dal amali, dan setelah amal kita juga harus tetap ikhlas karena Allah. Wa indal musibati, dan tatkala tertimpa musibah, malapetaka, bencana, ujian kehidupan, maka kita juga harus tetap ikhlas karena Allah. Salah satu bentuk musibah adalah tatkala kita dihina, dicemooh oleh siapapun, maka kita juga harus berusaha ikhlas karena Allah. Begitu juga tatkala kita dipuji, kita harus kembalikan pujian itu hanya karena Allah, untuk Allah. Wa indal qada'i wal qadari, dan tatkala kita menerima ketetapan Allah, baik qada' maupun qadar, kita berusaha ikhlas. Tetapi sebelum kita tahu kejadian itu, kita harus berusaha maksimal mungkin. Kita berusaha, berikhtiar, berdoa semaksimal mungkin, kemudian kita ikhlas karena Allah. Wal ikhlasu yahtaju ilal muwafaqati bisyari'ati, dan ikhlas itu butuh kepada kesesuaian, kecocokan bisyari'ati, dengan syariat Islam. Jadi ikhlas itu butuh kebenaran. Kalau hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat, maka kita tidak boleh ikhlas. Justru kita harus menyesal karena kita telah berbuat dosa dan kemaksiatan. Termasuk tentang kebodohan, kita tidak boleh ikhlas. Kita harus berusaha untuk belajar agar menjadi orang yang alim. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.